Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai peran makhluk hidup terhadap lingkungan dan juga rantai makanan. Masih bersama saya, Kasbi Sidiki, guru IPA kelas 7. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola interaksi makhluk hidup di lingkungannya. Jadi ada yang pola makan-memakan. Dari kegiatan atau aktivitas makan-memakan itu membentuk suatu yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat yang namanya tingkat trofik, yaitu perbedaan tingkat dalam rantai makanan. Nah, tingkat trofik itu apa saja? Yang pertama, tingkat trofik 1 yang diisi oleh produsen. Jadi perannya adalah sebagai produsen. Apa saja produsen itu? Yaitu tumbuhan dan juga alga. Nah, produsen ini memproduksi makanan dengan cara fotosintesis. Nah, selanjutnya di tingkat trofik 2 ada yang namanya konsumen primer, di mana konsumen primer ini merupakan hewan-hewan herbivora atau hewan yang hanya memakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu merupakan produsen yang membuat atau memproduksi makanan. Jadi, makanan dari hewan konsumen primer adalah produsen. Selanjutnya adalah tingkat trofik 3 yang diisi oleh konsumen sekunder. Yang umumnya adalah karnivora, di mana hewan ini merupakan hewan yang memakan konsumen primer. Dan yang terakhir adalah tingkat trofik 4, di mana diisi oleh konsumen tersier, atau dalam rantai makanan dia merupakan puncaknya. Jadi tidak ada yang memangsa lagi konsumen tersier ini. Nah, konsumen tersier ini adalah karnivora tingkat tinggi yang tidak memiliki pemangsa. Nah, hewan ini memangsa atau memakan hewan dengan tingkat trofik di bawahnya. Jadi dia bisa makan konsumen sekunder maupun yang primer. Di tingkatan trofik yang lain, itu ada yang namanya pengurai. Dan pengurai ini ada dua, yaitu detritivore dan juga decomposer. Di mana detritivore itu merupakan hewan-hewan kecil seperti serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Sedangkan decomposer atau pengurai, dia bisa berupa jamur maupun bakteria. Nah, fungsi dari atau tugas dari detritivore peranannya adalah memakan tumbuhan atau hewan yang sudah mati dan membusuk. Sedangkan decomposer yaitu menguraikan bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana. Dan bahan organiknya sebagian besar sudah diolah oleh detritivore. Jadi hewan atau tumbuhan yang mati dimakan, hasil olahannya, hasil makanannya yaitu berupa zat-zat yang bisa menjadi bahan yang diuraikan oleh decomposer ini. Nah, selanjutnya, hasil uraian dari bahan-bahan organik tersebut akan digunakan lagi oleh produsen. Jadi zat yang telah diuraikan dimanfaatkan oleh produsen. Umumnya mereka berada di tanah dan menjadi zat-zat yang digunakan tumbuhan untuk memproduksi makanan kembali. Jadi, suatu rantai makanan itu bersifat siklik atau terus berulang. Dalam rantai makanan, di suatu ekosistem itu bisa saja terjadi yang namanya tumpang tindih atau beberapa rantai makanan bergabung menjadi satu, menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Hal ini terjadi karena satu produsen dapat dimakan oleh beberapa konsumen yang berbeda, dan demikian juga konsumen dapat dimakan oleh beberapa konsumen sekunder, dan seterusnya. Misalnya, tumbuhan dapat dimakan oleh kelinci, burung, dan juga tikus. Lalu kemudian kelinci dimakan ular, burung dimakan ular, maupun tikus juga dimakan ular. Nah, begitupun kelinci ini juga bisa dapat dimakan oleh elang, dan ular yang merupakan konsumen dari kelinci juga bisa dimakan oleh elang tersebut. Nah, selain peran-peran seperti itu, ada juga hewan yang berperan sebagai hewan omnivora, yaitu hewan yang dapat memakan secara langsung produsen maupun konsumen yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah jumlah massa zat dan energi dari produsen ke konsumen tertinggi yang digambarkan dalam bentuk piramida. Sebelumnya tadi di rantai makanan bahwa kegiatan makan-memakan itu akan mentransfer energi. Jadi dari produsen dia memproduksi energi lalu dimakan oleh konsumen primer dan dimakan lagi oleh
konsumen sekunder dan tersier, nah itu akan ada perpindahan energi. Nah, di mana perpindahan energi itu akan mengerucut dan menjadi semakin lebih sedikit. Selain itu, selain perpindahan energinya, jumlah populasinya semakin ke atas juga akan semakin sedikit, di mana produsen atau tingkat trofik 1 ini akan berjumlah lebih banyak dibandingkan oleh konsumen primer atau di tingkat trofik 2. Dan seterusnya, konsumen sekunder akan lebih sedikit dibandingkan konsumen primer. Dan hingga yang paling akhir atau konsumen di puncak, dia jumlahnya pasti akan lebih sedikit lagi. Selain jumlah populasi, diperkirakan hanya 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari satu trofik ke trofik di atasnya. Jadi, contohnya, produsen ini menghasilkan energi sebesar 1000 joule, maka di konsumen primer, dia hanya akan mendapatkan 10%-nya saja, yaitu 100 joule. Dan dari konsumen primer ke konsumen sekunder, maka energi yang ditransfernya hanya 10%, jadi 10 joule. Dan hingga konsumen tersier atau di tingkat trofik 4, ini hanya mendapatkan 1 joule, 10% dari 10 joule ini. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari pola interaksi manusia yang mempengaruhi lingkungan. Nah, manusia juga berperan dalam suatu ekosistem di alam ini. Nah, selain faktor alami seperti bencana alam, interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sangat mempengaruhi lingkungan. Nah, manusia ini, dia mengambil unsur-unsur biotik dan abiotik di alam untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja, berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia cenderung mengambil melebihi dari apa yang dibutuhkannya, sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Contoh interaksi manusia yang merusak keseimbangan ekosistem antara lain adalah pertanian monokultur. Selanjutnya ada penebangan hutan dan pencemaran lingkungan. Nah, untuk materi kali ini Bapak cukupkan. Jika ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Dan untuk memperkuat lagi materi yang sudah diberikan ini, kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.